الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita malam ini. Kita akan mengambil salah satu tokoh besar di dalam sejarah Islam yang ceritanya itu hanya berkisar pada penaklukan Spanyol dan kehidupannya itu disebut-sebut berdekatan dengan masa sahabat, bahkan ada juga yang para peneliti yang menyebutkan bahwa lahirnya itu di akhir periode para sahabat Nabi SAW. Namanya adalah Tariq bin Ziyad. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan sosok ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu sebagaimana biasanya agar kemudian majelis kita menjadi barokah. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika عز جل وجل ثناؤه وتبارك اسمه ولا إله غيره بسم الله وعصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت جناني الحق على لساني اللهم لا تمنعنا عن علمي بمانعه ولا تفتنا عنه بآياته ونعوذ بك من قواطعه وقدراته وموجبات حرمته وقوته. Baik, mari kita coba berbicara sedikit terkait sosok yang menjadi topik pembicaraan kita malam ini dan kemudian mempelajari beberapa pelajaran penting atau mengambil pelajaran penting dari kisah ini secara keseluruhan. Tetapi tentu kita tidak akan bercerita seluruhnya. Kita akan menceritakan bagian-bagian penting saja dan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan sejarah Islam. Ada yang menyebutkan bahwa Tariq bin Ziyad ini lahir pada tahun 50 Hijriah atau 50 tahun setelah hijrahnya Nabi, sedangkan Nabi SAW kan hidupnya hanya 10 Hijriah saja, setelah itu meninggal. Berarti kalau kita hitung dari periodenya Rasulullah SAW, beliau lahir 40 tahun kemudian setelah Nabi meninggal. Jadi waktunya itu tidak jauh dari periode Rasulullah SAW. Tetapi beliau bukan tabi'in karena memang tidak pernah bertemu sahabat Rasulullah SAW. Kenapa beliau tidak bertemu para sahabat? Karena beliau lahir di wilayah Afrika Utara. Jadi kalau misalkan kita lihat peta Afrika, kita tahu bahwa Afrika itu terletak di bawah Eropa yang dibatasi oleh Laut Mediterania. Nah, bagian yang paling dekat dengan Laut Mediterania itu adalah Afrika Utara. Sekarang kalau Afrika Utara itu didominasi oleh negara Arab. Ada Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya itu ada di atas itu semua. Itu Afrika Utara. Nah, dulu Afrika Utara itu tidak dihuni oleh orang-orang Arab. Orang Arab itu datang ke Afrika. Jadi posisi di Afrika Utara itu, kalau biasanya kan kalau kita ngobot Afrika itu kan pasti bayangan kita itu orang kulit hitam, ya kan?
Kalau kita Nigeria, Kamerun dan seterusnya. Nah, ada satu kelompok masyarakat yang hidup di Afrika Utara itu yang biasa disebut dengan barbar atau Berber. Kalau orang Barat nyebutnya seperti itu. Al-Barbar. Ini orang Arab nyebutnya begini. Ini kalau bahasa yang biasa dikenal. Orang ini bukan orang Arab. Ini kayak kita di sini di Indonesia itu disebut dengan orang Melayu. Tapi kan suku Melayu kan banyak ya. Nggak hanya cuma satu. Begitu juga nanti orang-orang Barbar ini juga punya banyak kabilah. Banyak kabilah. Mereka biasanya menghuni di wilayah, kebanyakan mereka itu menghuni wilayah Afrika Utara. Jadi kalau misalkan ini kira-kira ini gambarannya begini ya. Gambarannya beginilah kira-kira. Ini Portugal, ini Spanyol. Nah, ini di wilayah Maroko sekarang. Nah, ini laut. Laut Mediterania. Bisa disebut dengan Mediterania. Nah, ini nanti ke sini ke Mesir nanti. Ini sampai ke Mesir nih, sini Mesir. Ini laut merah. Nah, ini nanti di sini ketemu dengan apa namanya? Di sini ketemu Palestina. Palestina. Nah, di sini ada pulau satu di sini namanya Siprus. Ya, ini ke Yunani ke atas ini. Ini Afrika ini. Wilayah Afrika ini Eropa. Nah, ini gambaran saja bagaimana bentuk aslinya, lihatlah Google. Ya, jangan tanya ke saya. Ini saya hanya berikan gambaran saja ke teman-teman. Kira-kira seperti inilah apa namanya bayangan terkait dengan peta wilayah. Nah, kita tahu bahwa orang Barbar itu diami wilayah Afrika Utara, berarti daerah sini nih. Nah, ini tidak sampai ke Mesir ya. Nah, daerah sini nih. Ini wilayah yang didiami oleh orang Barbar itu, kabilah. Nah, nanti orang-orang dari Barbar ini semuanya menjadi Muslim. Nggak ada satupun lagi yang kemudian bukan Muslim setelah penaklukan Afrika. Kapan penaklukan Afrika terjadi? Nah, kalau kita ingin bicara sosok kita yang hari malam ini ingin kita bicarakan siapa? Saya tulis sebagai bahasa Arab ya. Ziyad. Tariq bin Ziyad ini itu hidup, kalau kita sebutkan tadi lebih kurang tahun 50 Hijriah, berarti hidup pada periodenya Daulah Bani Umayyah atau Daulah Umayyah sebelum Daulah Abbasiyah. Nah, tentu kalau kita ingin bicara tentang Tariq, kita harus bicara dulu tentang Daulah Bani Umayyah. Biar kita tahu bagaimana nanti sejarah ini bersenambungan. Kenapa tentara Muslim tiba-tiba bisa sampai ke Spanyol? Ya kan? Padahal kita tahu bahwa kekuasaan Islam saat itu pada masa sahabat adanya di Mekah dan Madinah. Kok tiba-tiba bisa sampai ke sini? Kita tahu bahwa pada masa sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, Islam itu sudah menyebar bahkan sampai ke wilayah Iran dan juga Syam. Wilayah Syam. Syam itu sekarang sudah berada di kekuasaan kaum muslimin setelah orang-orang Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin. Salah satu yang berperan aktif itu sosok yang paling penting yang pernah kita bicarakan pada pertemuan pertama terkait dengan sosok muslim, yaitu Khalid bin Walid. Nah, lalu pada masa Utsman bin Affan itu kemudian mengangkat gubernur-gubernur daerah.
Salah satu yang diangkat oleh Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang sekaligus ipar beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk menjadi gubernur wilayah Syam. Syam itu sekarang Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordania. Itu wilayah Syam sekarang. Nah, itu jadi gubernur di situ. Tunduk ke kota Madinah yang menjadi pusat dari negara Islam di masa Khalifah yang keempat. Singkat cerita, terjadi fitnah di masa Utsman bin Affan yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Di mana kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Kita tahu bahwa ada permasalahan di kalangan para sahabat masa itu terkait dengan terbunuhnya Utsman. Sehingga terjadi dua perang besar setidaknya, yaitu yang pertama perang Jamal, perang Onta, yang kedua perang Siffin. Siffin itu wilayah tempat di antara perbatasan wilayah Syam dengan Irak. Tepatnya di wilayah Sungai Efrat. Singkat kata lagi, pada perselisihan Ali dengan Muawiyah terjadilah perang Siffin, karena Muawiyah menuntut supaya darah Utsman dilakukan investigasi, kalau bahasa kita sekarang. Harus dicari siapa yang melakukan itu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu memiliki ijtihad yang berbeda. Beliau melihat ini ada masalah besar nih di kalangan kaum muslimin. Jadi ini harus rapatkan dulu, persatukan kaum muslimin, nanti darah Utsman belakangan saja. Karena ini yang lebih urgent. Karena kalau ada dua hal yang penting yang terjadi, maka harus dipilih yang lebih penting. Kenapa yang lebih penting? Karena mudaratnya yang terkandungnya juga lebih besar. Kematian Utsman itu memberikan mudarat, tetapi pecahan kaum muslimin itu lebih besar lagi mudaratnya. Nah, Ali berijtihad seperti itu. Sehingga kemudian tidak ketemu nih pembicaraan antara keduanya, terjadilah perang Siffin. Di perang Siffin terjadi perdamaian setelah kondisi peperangan sudah hampir dimenangkan oleh kelompoknya atau kubunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadilah bab tahkim, di mana Muawiyah mengutus Amr bin Al-As, sedangkan Ali mengutus Abu Musa Al-Asy'ari. Singkat kata, tahkim itu tidak menghasilkan apa-apa karena terjadi perpecahan di kedua kelompok ini. Di samping itu di kubu Ali juga terjadi perpecahan. Orang-orang yang kemudian disebut dengan nama Khawarij. Ketika Ali kembali ke Irak, ke Kufah, nah kelompok ini bekerja sangat luar biasa. Mereka mengkafirkan semua sahabat, bukan hanya di kubu mereka sendiri yaitu kubu Ali, tapi juga dari kubu Muawiyah. Jadi yang muslim cuma mereka, yang lain kafir semua. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk kemudian berdiskusi dengan mereka. Ada yang kembali, ada yang tetap, seperti itulah. Mereka ingin melakukan kudeta terhadap Ali, mengambil kepemimpinan kaum muslimin. Sampai kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Beliau dibunuh oleh salah seorang Khawarij terkenal bernama Ibnu Muljam. Sehingga pada masa itu di wilayah Kufah itu diangkatlah anak beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hasan kemudian memberantas kaum Khawarij yang mengangkat senjata ini. Tapi di sisi yang lain permasalahannya dengan Muawiyah belum selesai, karena Muawiyah tidak mau tunduk kepada Ali. Dalam hal ini juga kepada Hasan yang diberikan kekuasaannya oleh para sahabat dan orang-orang yang ada di kubu Ali bin Abi Thalib. Hasan dari sejak muda itu terkenal orang yang santun, orang yang bukan pemarah, orang yang sangat baik, orang yang dalam kehidupannya bisa dikatakan ini cerminannya Rasulullah dari keluarga Nabi. Hasan bin Ali ini. Sehingga ketika Hasan mendapatkan kekuasaan itu, beliau bergerak bersama pasukannya juga ke wilayah yang hampir berdekatan dengan Siffin juga, masih di wilayah Efrat. Sehingga masih bertemulah dua pasukan, antara pasukan Hasan bin Ali dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disitulah kepiawaian dan juga kenegarawanan seorang Hasan bin Ali itu terlihat dengan jelas. Untuk mempersatukan kaum muslimin yang hampir berseteru dari sejak perpecahannya, bahkan fitnahnya sudah muncul dari sejak zaman Umar bin Khattab. Itu riaknya sudah muncul. Hanya Abu Bakar saja yang selamat. Umar termasuk bagian yang, karena Umar juga terbunuh kan.
itu baru kemudian bisa dipadamkan oleh Hasan bin Ali. Dengan bagaimana caranya? Dengan beliau mundur dari jabatannya sebagai khalifah, beliau serahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga tahun itu dikenal dengan istilah tahun Amul Jamaah, tahun berjamaah. Sehingga kaum muslimin itu tidak ada lagi sekarang kaum muslimin Syam dengan kaum muslimin Irak, itu sudah nggak ada lagi. Tadinya masih ada Syam pengikutnya Muawiyah, Irak pengikutnya Ali. Jadi seperti ada dua kubu kaum muslimin. Nah, sejak saat itu disebut tidak ada lagi sekat antara Syam dengan Irak. Oleh Muawiyah kemudian dibangunlah kekuasaan kaum muslimin saat itu, tempatnya di Damaskus. Damaskus saat ini itu berdekatan dengan Yordania dan Palestina. Di barat apa namanya? Barat laut ya, di barat laut ke bawah itu. Barat laut atau barat apa itu? Barat daya. Kalau barat laut atas, barat daya. Di barat dayanya wilayah Suriah hari ini. Nah, disitulah makanya nanti kalau belajar hadis-hadis tentang akhir zaman itu kan katanya Nabi Isa turun di masjid yang kubahnya putih kan. Nah, itu masjid kubah putih itu, maksudnya tiang putih itu adanya di Damaskus. Dibangun oleh Muawiyah. Pada masa Muawiyah, Masjid Umayyah namanya, Umayyah. Nah, itu dibangun pada kekuasaan dinasti Umayyah. Jadi kebetulan ada salah satu tiangnya itu sempat dihancurkan oleh orang-orang Nasrani. Tapi setelah kaum muslimin berkuasa, orang Nasrani ini mengajukan kepada pemimpin di Damaskus saat itu untuk ngumpulin uang, mereka ingin perbaiki. Nah, ketika diperbaiki ternyata nggak sama dengan tiang yang lain. Tiangnya menjadi tiang warna putih. Cuma itu satu-satunya masjid yang tiangnya warna putih di Damaskus. Jadi padahal pada saat Rasulullah menyebutkan hadis itu kan belum ada masjid Umayyah itu kan. Tidak ada masjid tiang putih itu, tidak ada. Tapi ternyata Allah berkehendak ada masjid sekarang yang satu-satunya tiang warna putih, itulah masjid itu. Itu bisa kita baca, dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu orang Damaskus. Kata beliau, gak ada masjid lain di masa ini yang tiangnya warna putih kecuali Masjid Umayyah itu. Cuma satu. Nah, kata beliau. Nah, kembali ke cerita tadi. Dibangunlah oleh Muawiyah kemudian Daulah Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Sistem kekuasaannya tidak lagi mengikuti pola khalifah yang 4 sebelumnya dari Abu Bakar sampai dengan Ali yang dipilih oleh sebuah panitera, kalau oleh yang dipilih oleh para sahabat Nabi. Bahkan kalau di masa Umar bin Khattab dibentuk sebuah panitia khusus yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Beberapa sahabat senior yang masuk ke situ, mereka yang kemudian mengkaji manakah di antara para sahabat senior ini yang layak jadi khalifah. Sampai waktu itu kan terpilihnya Utsman bin Affan itu kan. Nah, seperti itu. Itu kerjanya panitia itu. Nah, sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Sudah dibentuk kerajaan. Kapan itu muncul pertama sekali dinasti itu? Ketika Muawiyah menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi suksesor. Nah, jadi sehingga kemudian dalam perjalanannya nanti kalau kita lihat Khalifah Bani Umayyah itu raja pertamanya siapa? Sahabat Nabi sekaligus ipar Rasulullah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu secara apa namanya, kalau kita lihat sejarah itu malah justru mertuanya Rasulullah, cuma belum masuk Islam. Karena anaknya Ummu Habibah, kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan itu istrinya Rasulullah. Ummu Habibah itu Ummul Mukminin. Nah, jadi keluarga mereka ini berasal dari kabilah Bani Abdi Syams. Jadi mereka punya keistimewaan juga kedudukannya jika dilihat dari hubungannya dengan Rasulullah. Nah, suksesornya itu adalah Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah itu punya anak namanya Yazid. Muawiyah. Nah, Yazid Muawiyah ini itu kurang disukai di kalangan para ulama dan para sahabat. Kenapa? Karena kelakuannya agak sedikit, silakan. Karena kelakuannya itu ada hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh Muawiyah. Oleh Yazid bin Muawiyah. Sehingga kemudian di kota Mekah itu ada yang namanya Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam. Itu
menolak berbaiat kepada Yazid dan membuat kekhalifahannya sendiri yang keluar dari Bani Umayyah. Karena ini perseteruan pertama adalah karena sikap Muawiyah yang menunjukkan anaknya sebagai suksesor. Karena sebelumnya kan belum pernah terjadi. Karena biasanya kalau misalkan seorang pemimpin sudah selesai, maka dipilih oleh panitia. Nah sekarang Muawiyah milih sendiri anaknya. Nah ini sistem kerajaan pertama di dalam Islam muncul. Karena sebelumnya belum terjadi. Singkat cerita terkait dengan Yazid, muncullah 3 kelompok nanti di dalam Islam. Ada kelompok yang mengkafirkan Yazid, ada kelompok yang menganggapnya fasik, ada kelompok yang menganggapnya sebagai muslim yang baik. Nah kita mengambil pertengahan. Ahlussunnah itu ngambil pertengahan. Yazid itu ada salah, tapi tidak boleh mengkafirkan Yazid. Sebagaimana pengkafiran yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah itu mengkafirkan Yazid bin Muawiyah karena menganggap Yazid lah yang membunuh Husain bin Ali. Sedangkan dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah bukan begitu ceritanya. Husain bin Ali itu memang tidak mau berbaiat kepada Yazid. Yazid menyuruh menangkap tapi tidak pernah menyuruh membunuh. Gubernur di Irak saat itu ingin cari muka. Ya kan, jadi modal penjilat itu kan hari ini saja kita lihat, dari dulu sudah ada. Modal penjilat kepada bos, kepada pemimpin. Kalau kita kenal apa namanya ABS, asal bos senang kan. Nah dialah yang kemudian bekerja untuk membunuh Husain bin Ali. Yang kemudian bagaimanapun kalau peperangan dilakukan yang terkenal dalam sejarah kan bukan prajurit kan, tapi panglima dan rajanya kan. Begitu juga ketika terjadinya pembunuhan Husain bin Ali yang terkenal itu Yazidnya karena dia khalifah. Nah, kaum muslimin dari Ahlussunnah wal Jamaah berdiri di tengah. Nah, memang ada dia kesalahannya, misalkan dikatakan dia minum minuman mabuk, minuman keras gitu kan, memang ada kesalahannya. Tapi tidak, orang minuman keras itu tidak kafir, walaupun salah, tidak boleh. Nah itu yang kemudian jadi pandangan dari. Selepas dari itu, ketika Yazid bin Muawiyah selesai, khalifah ketiganya itu dipegang oleh anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid, atau disebut dengan Muawiyah kedua. Nah, ini cucunya Muawiyah. Ini orang soleh. Jadi ini beda dengan ayahnya. Ini orang soleh ini Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ini orang soleh. Hanya saja Muawiyah ini dia tidak punya keturunan. Ketika tidak punya keturunan dia meninggal dunia, tidak ada suksesor dari keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu putuslah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam daulah Bani Umayyah. Berpindah kemudian ke keluarga yang lain. Siapa keluarga lain? Keluarga Marwan bin Al-Hakam namanya. Marwan bin Al-Hakam itu bisa dikatakan ya kayak sepupu lah dari kabilah yang sama. Tetap kabilahnya kabilah Umayyah. Nah, jadi pindahlah kemudian ke Marwan bin Al-Hakam sehingga dia menjadi khalifah yang keempat. Nah, Marwan bin Al-Hakam setelah meninggal digantikan oleh anaknya. Nah, lupa saya namanya siapa? Abdul Malik. 1, 2, 3, 4 Abdul Malik bin Marwan. Bin Marwan. Lalu Abdul Malik bin Marwan digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Abdul Malik digantikan oleh saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Lalu kemudian muncul yang ke-8, bukan dari keturunannya Sulaiman, tapi juga masih dari kabilah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah yang ke-8. Ini dianggap sebagai khalifah yang luar biasa pada zaman daulah Bani Umayyah. Nah, kenapa ini perlu kita tulis? Karena kita mau tahu di masa siapakah Tariq bin Ziyad itu kemudian namanya tercatat dengan sangat masyhur. Nah,
Kemungkinan kalau kita analisa bahwa dia lahir mungkin di masanya Marwan bin Al-Hakam atau Muawiyah bin Yazid. Tapi karirnya nanti baru terkenal itu pada zamannya Khalifah yang ke-6, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik ini. Nah, ceritanya begini, Al-Walid bin Abdul Malik itu ada seorang panglima besar di kalangan Bani Umayyah itu yang bernama Musa bin Nusair. Pernah dengar kalimat Musa bin Nusair? Ini terkenal banget. Kenapa terkenal? Karena ini dianggap sebagai penakluk Afrika. Jadi kalau ditanya, siapakah panglima besar Islam yang menaklukkan Afrika? Jawabnya Musa bin Nusair. Yang kemudian memerintahkan wilayah Afrika. Dulu itu Maroko, Tunis itu gabung jadi satu. Nah, Musa bin Nusair ini. Nah, Musa bin Nusair ini ketika menundukkan wilayah Afrika itu kekuasaannya itu di atas, di wilayah Afrika Utara. Sehingga kemudian mencakupi wilayah Berber. Tetapi Musa bin Nusair ini dia bertindak sangat adil. Sehingga disukai oleh orang suku Berber ini. Dia tidak zalim, tidak semena-mena, bahkan kemudian banyak orang dari kabilah dari suku Berber ini yang kemudian diberikan jabatan. Tujuannya satu, untuk mempersatukan kaum muslimin dengan orang-orang Berber dan mempersatukan kaum muslimin dengan orang Arab dengan orang Berber yang notabene bukan orang Arab. Sehingga apa yang terjadi? Pemerintahan Musa bin Nusair disukai oleh orang Berber. Mereka dihargai sebagai orang pribumi. Musa bin Nusair ketika menaklukkan Afrika enggak semerta-merta kemudian orang pribumi kemudian dijadikan kelas kedua, enggak. Masih bersama-sama. Siapa yang punya kemampuan itu. Tetapi memang cakupannya belum luas. Belum luas. Nah, ada satu panglima saat itu dari bangsa Berber yang disebut memiliki kecakapan yang luar biasa di dalam berperang. Taktiknya bagus. Kalau main pedangnya oke, kalau satu lawan satu itu sering unggul. Namanya adalah Tariq bin Ziyad. Lalu Tariq bin Ziyad ini direkrut oleh Musa bin Nusair, dimasukkan ke dalam tentaranya, dijadikan panglima. Atas bantuan Tariq bin Ziyad lah Musa bin Nusair bisa menguasai wilayah Afrika Utara. Makanya kenapa sekarang ada Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, itu kan negara-negara Islam itu. Di wilayah Afrika. Beda dengan Mesir nanti. Kalau Mesir kan sudah lebih dulu. Pada masa Umar bin Khattab. Itu sudah ditaklukkan karena memang Amr bin Asad itu sudah jadi gubernur di Mesir. Tapi belum dengan wilayah ini. Nah, terkait dengan bangsa Berber ini sendiri, itu ada tulisan bagus sekali dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah itu menjelaskan bagaimana nasab-nasab orang Berber itu. Tapi sekarang kalau ditanya, apakah ada suku-suku Berber itu di Afrika Utara sekarang? Mungkin masih ya. Tapi memang kalau mereka kan sekarang sudah bicaranya bahasa Arab. Karena ketika kekuasaan Islam berkuasa, maka bahasa negara itu menjadi bahasa Arab. Sehingga kemudian orang-orang ini pun akhirnya ya berasimilasi dengan kebudayaan Islam. Singkat cerita, Tariq bin Ziyad ini karena keberhasilannya membantu Musa bin Nusair menguasai wilayah Afrika Utara, itu diberikan kekuasaan atau apa bahasa kita, bupati lah kalau begitu. Ya, kalau ini gubernur, maka di bawah gubernur itu bupati ya atau wali kota. Di wilayah yang disebut, nah di sini wilayahnya disebut dengan Tonjah. Tonjah itu kalau hari ini disebut dengan Tangier. Wilayah Tangier, ya, wilayah Tangier. Itu Tonjah, orang Arab nyebutnya Tonjah dulu. Jadi ini bahasanya sebenarnya berasal dari Arab. Nah, tidak jauh dari ini dan dikuasai ada wilayah yang masih tunduk ke Spanyol. Jadi Spanyol itu dulu menguasai wilayah Afrika Utara. Di tempatnya di sini nih. Nah, di sini. Orang Arab menyebutnya dengan nama Sabtah. Kalau teman-teman lihat Google, Sabtah itu wilayah yang disebut dengan Citta. Nah,
itu masih penguasanya itu tunduknya ke Spanyol. Rajanya namanya Julian. Nah, di tempat ini nih. Rajanya masih Julian. Tunduk kemana? Di Spanyol. Spanyol saat itu dikuasai oleh kerajaan namanya Visigoth. Orang Arab menyebutnya dengan Al-Quto. Visigoth. Wilayah ini menyebarnya begini, sampai ke atas itu. Wilayah Visigoth. Bahkan menguasai Prancis Selatan. Itu juga berada dalam kekuasaan orang-orang Visigoth ini. Nah, rajanya namanya Roderick. Namanya Roderick, atau orang Arab menyebutnya dengan Ladrik. Nah, orang Arab menyebutnya dengan Ladrik. Nah, orang Arab menyebutnya begitu. Ladrik, Roderick. Jadi cerita nih, Julian datang ke Tonjah, ke Tengger. Siapa yang berkuasa di Tengger? Tariq bin Ziyad. Datang ke sini meminta kepada Tariq bin Ziyad, dia akan menyiapkan perahu kapal untuk penyeberangan kaum muslimin dari Afrika Utara ke wilayah Spanyol agar kemudian kaum muslimin bisa menaklukkan Spanyol. Kita tahu di Laut Mediterania tempat yang paling pendek itu ini. Paling pendek itu. Tempat yang paling pendek tapi nggak pernah ada jembatannya sampai hari ini. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Karena nggak bisa dibangun. Punya karang-karang besar yang luar biasa, sulit sekali dibangun. Makanya dulu pernah ada wacana mau bangun menghubungkan Afrika dengan Eropa. Selat ini disebut dengan selat Gibraltar, nggak salah. Gibraltar ini itu asal kalimatnya bukan itu bahasa Arab. Asal kalimatnya apa? Bukan Gibran. Gibran mah lahirnya baru kemarin. Ini namanya Jabal Tariq. Orang Arab menyebutnya Jabal Tariq, gunungnya Tariq, bukitnya Tariq. Kenapa bukitnya Tariq? Di sini tempatnya. Nah, ini dia wilayahnya. Karena di situ pegunungan. Maka disebutlah pegunungan itu dengan gunungnya Tariq. Oleh orang-orang Eropa disebutlah dengan ada pengalihan bahasa. Bukan lagi Jabal Tariq disebutnya. Disebutlah dengan nama ini sehingga selatnya disebut dengan selat Gibraltar. Itu asal kalimatnya itu. Jadi sebenarnya ini bahasanya bahasa Muslim. Orang Muslim yang memberikan nama di sini. Ketika Tariq bin Ziyad nanti menguasai wilayah Spanyol. Nah, kembali ke cerita tadi. Kenapa Julian datang ke Tariq bin Ziyad? Dia kan non-Muslim nih, Julian ini. Dari namanya saja jelas kan. Kenapa dia datang ke Tengger untuk minta bantuan Tariq bin Ziyad? Jadi ceritanya, karena dia tunduknya ke Visigoth sini, ke kerajaan Visigoth, ke Roderick. Dia dulu kan raja-raja kalau misalkan ada anak perempuan, anak laki kan ngirim ke pusat itu. Dia ngirim anak perempuannya ke pusat Visigoth. Visigoth ini pusat kerajaannya namanya di sini ya, katakanlah di sini. Namanya Tulaitolah. Apa ini? Bahasa hari ini disebut dengan Toledo. Jadi ada sebuah daerah sekarang di Spanyol, coba di Google ada Toledo namanya. Maka ada klub bolanya kalau nggak salah itu. Ada Toledo. Itu pusat untuk wilayah kerajaan Visigoth ini. Yang biasa disebut dengan Cordoba. Jadi Cordoba itu ya kalau kita beri titik-titik ya beginilah. Cordoba itu. Ada kota satu namanya Cordoba di sini. Walaupun kemudian nama kota itu dijadikan sebagai nama untuk wilayah yang lebih besar. Yang pusatnya ada di Toledo ini. Jadi Cordoba dengan Andalusia itu dua nama yang berbeda. Kalau Andalusia itu wilayah Spanyol Selatan. Portugal, mulai dari Portugal sampai dengan Spanyol itu disebut dengan Andalusia. Jadi kalau kita tarik titik-titiknya pakai yang lain ya. Kita tarik lagi ini. Ini mungkin wilayah Andalusia. Spanyol dan Portugal. Jadi Andalusia itu bukan seluruh Spanyol. Walaupun dalam sejarah nanti disebutkan Andalusia itu adalah Spanyol yang Islam. Ya kan? Maksudnya itu wilayah
Spanyol, selatan, sampai dengan ke Portugal. Dalam bahasa sederhana, kalau menggunakan sejarah umum, itu sering disebut dengan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah dunia, itu mencakupi Spanyol secara keseluruhan, Portugal secara keseluruhan, sedikit wilayah Prancis. Ini Prancis nih. Ya, ini Prancis ini. Nah, nanti ke sini Jerman ya, cuma nggak ada bisa tulis lagi di sini. Ada Jerman di atas ya. Nah, itu disebut semenanjung Iberia. Hati-hati ya, kata Iberia dengan Siberia. Itu kan perbedaannya cuma huruf S saja kan. Kalau Iberia itu semenanjung, bukan negara, bukan kota, tapi itu wilayah besar yang mencakupi Spanyol. Kalau dilihat dari peta, ini memang berdiri sendiri nih, karena di sini nanti ketemunya. Jadi kayak wilayah sendiri nih. Di sini laut, ini laut nih. Ya, semenanjung Iberia. Tapi kalau Siberia bukan semenanjung. Itu daerah kota atau daerah yang ada di wilayah Rusia. Jadi kalau teman-teman mau cari daerah yang dinginnya sampai 50 derajat, minus 50 derajat, nah pergilah ke Siberia. Jangan ke Iberia. Perginya ke Siberia. Nah, itu bedanya antara Siberia dengan Iberia. Makanya kemarin kenapa kita katakan bahwa Tariq bin Ziyad itu penakluk semenanjung Iberia. Bukan, kenapa tidak disebutkan dengan Andalusia? Sama, karena nanti ketika Islam datang, ini dinamakan, wilayah selatan ini menjadi Andalusia. Jadi Andalusia belum muncul saat itu sebagai nama. Kenapa? Karena belum dikuasai. Bisa dipahami? Sehingga nanti ketika dalam sejarah Islam, ada yang menyebutkan bahwa Tariq bin Ziyad itu penakluk semenanjung Iberia dan juga penakluk Andalusia. Jadi kita tahu sekarang kenapa. Kenapa yang menyebut Iberia. Nah, kerajaan atau kekuasaan yang paling besar di saat itu di semenanjung Iberia cuma Visigok ini. Tapi Visigok ini tidak disukai oleh masyarakat secara umum. Kenapa? Karena Roderick ketika memimpin itu semena-mena. Pajaknya tinggi. Kalau ada orang nggak mau pajak, bunuh-bunuh saja. Jadi kejam, dia menguasainya dengan apa namanya, istilah otoriter, dengan secara otoriter. Itu yang menyebabkan orang-orang tidak senang, sehingga negara-negara atau wilayah-wilayah kecil yang punya raja-raja kecil itu sering sekali berperang dengan Visigok. Padahal itu wilayah mereka. Saking nggak senangnya. Nah, ini secara alur kita pahami bahwa kenapa nanti kaum muslimin gampang sekali datang ke sana. Jadi mereka itu sebenarnya tidak senang dengan penguasa Spanyol masa itu. Singkat cerita, kembali ke cerita tadi, Julian ngirim anak ke Toledo, ya, yang menjadi pusat kekuasaan Visigok yang dipimpin oleh Raja Roderick atau Lazrik kata orang-orang Arab. Anak Julian ini cantik, diajak nikah sama si Roderick. Diajak jadi istrinya, enggak mau dia. Namanya raja kan biasa banyak gundek, banyak istri kan. Saya juga anak raja kan, walaupun raja kecil kan, enggak sebesar Roderick. Tapi dia mungkin bisa mendapatkan nikah sama jenderal, begitu kan? Ngapain ini yang punya banyak istri? Sama Roderick diperkosa. Itu ceritanya. Sampai hamil. Dan diancam oleh Roderick, anak Julian ini, supaya jangan sampai menyebarkan berita kemana-mana. Karena Roderick tahu ini akan bermasalah. Kenapa? Karena wilayah ini ada di Afrika Utara. Dan wilayah Afrika Utara saat itu sudah dikuasai oleh kaum di bawah kepemimpinannya Musa bin Nusair. Di seberang laut. Jadi ketika disebut seberang laut, jangan mikir kayak kita lihat, apa ya, kita berdiri di Jakarta Utara, ngelihat apa misalkan, ngelihat Singapura, ya nggak kelihatan, kecuali berdirinya di Riau kan. Kalau ya di sini nggak kelihatan, nggak begitu, dekat sekali. Ini kalau berdiri di sini bisa melihat orang di sini lagi ngapain, saking dekatnya. Cuma nggak ada yang berani berenang lewat sini karena airnya surut. Jadi ini hanya bisa dilewati oleh kapal-kapal besar karena airnya ini ekstrim sekali di sini. Makanya jangankan orang berenang kan, bikin jembatan juga sampai sekarang tidak
terwujud. Tapi inilah tempat terpendek yang menghubungkan Afrika dengan Eropa, gitu loh ceritanya. Dan itu untuk bisa ke sini itu harus pakai pelabuhannya yang dimiliki, yang dikuasai oleh Julian. Nah, begitu berita diselundupkan berita untuk sampai ke sini bahwa anaknya Julian dihamili oleh Roderick, bersumpahlah Julian. Kalau di dalam kitab Futuh Misr wal Maghrib disebutkan begini, aku bersumpah akan memasukkan orang Arab ke Spanyol. Itu sumpahnya Julian, karena dia benci sekali Roderick. Dia ingin balas dendam, tapi dia kan nggak mungkin berperang dengan Roderick. Dia kecil, pasukannya nggak sebanyak Roderick, nggak semegah dengan Roderick, nggak sanggup dia. Dalam bayangan dia, yang sanggup melawan Roderick itu hanya kaum muslimin yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Singkat kata, karena dia ingin balas benci sekali dengan Roderick, dia datang ke Tariq bin Ziyad. Apa katanya? Kalau kamu mau datang ke Spanyol, mau menundukkan Spanyol, kusediakan perahunya, kusediakan kapalnya, biar penyeberangannya kusiapkan semuanya. Jadi bahasanya, kamu siapkan pasukan, aku siapkan akomodasinya, sama transportasi, semua aku tanggung. Kamu perang aja dah. Pokoknya nyampe ke sini. Pulanglah Julian ke sini. Tariq bin Ziyad kemudian menemui Musa bin Nusair, yang saat itu menjadi pemimpin besar, gubernurnya, gubernur Afrikanya, untuk memberitahukan kisah ini. Ada potensi untuk menguasai wilayah. Ingat ya, di sini sudah ada kaum muslimin menyebar sebagai pedagang, ya kan, bisa menyeberang kan? Sudah ada. Bisa mendatangi wilayah Spanyol. Tapi Musa bin Nusair itu menolak. Kenapa? Kita sedang membangun kekuasaan di sini. Kalau kita langsung melakukan ekspedisi ke tempat lain, ini bagaimana? Kalau ini lemah, maka runtuhlah wilayah ini bisa pengaruh sampai ke Mesir. Sedangkan Mesir berbatasan dengan wilayah Syam, di mana kerajaan ataupun pusat kerajaan kaum muslimin ada. Bani Umayyah kan? Di Damaskus kan? Jadi kenapa Afrika ini menjadi sangat penting? Secara teritorial. Sangat penting. Jadi kalau ini lemah, maka kesini akan melemah. Sayap apa ya istilahnya? Ini kan sayap kiri nih. Kayak orang main bola, sayap kanannya kuat, sayap kirinya lemah. Kan susah juga kita nyerang dari satu arah terus. Ke sebelah sini. Nah, ini maka harus diperkuat. Tetapi Musa bin Nusair mengirim surat ke Damaskus. Katakanlah di sini Damaskus ya. Damaskus, ibu kota dari Bani Umayyah. Kirim surat ke Damaskus. Suratnya berisi kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Suratnya berisi saran dari Tariq bin Ziyad untuk memungkinkan kaum muslimin melakukan ekspedisi ke wilayah semenanjung Iberia. Oke ya. Al-Walid bin Abdul Malik membalas surat. Musa bin Nusair mengatakan begini, kirim dulu ekspedisi kecil. Jangan langsung kirim ekspedisi besar. Kirim dulu ekspedisi kecil untuk melihat, sambil melihat keadaan di sini apakah memungkinkan atau tidak. Kalau bahasa kita hari ini, kirim mata-mata dulu lah. Jangan main bawa pasukan aja sampai ke sana tiba-tiba perangnya, oh dinosaurus ada, ini ada, kan capek kita perangnya. Lihat dulu nih, ada nggak yang beginian? Mana posisi tempat yang paling bagus, kan gitu kan? Kirim dulu ekspedisi. Musa bin Nusair kirim ekspedisi. Ternyata ekspedisi ini dipimpin oleh nama Tariq bin Malik. Tariq bin Malik. Nah, Tariq bin Malik memimpin ekspedisi kecil ini. Sesampainya dia di sana, di wilayah-wilayah awal ini, di selatan, itu mudah sekali mengalahkan orang-orang Visigoth. Kenapa? Dia nggak didukung rakyatnya. Dari situ Tariq bin Malik mengumpulkan informasi bahwa ternyata terjadi perpecahan luar biasa di sini. Karena tadi, kelaliman raja yang semena-mena kepada rakyatnya. Makanya kalau pemimpin itu kurang ajar sama rakyatnya, itu alamat negara hancur. Sudah alamat hancur. Kalau pemimpinnya sudah lalim kepada rakyatnya, tunggu saja negara itu bubar. Tunggu saja kekuasaan itu hancur. Nggak lama lagi. Kalau ini tidak dibenahi. Dan itu terjadi kepada Visigoth. Nah, ketika Tariq bin Malik kembali ke wilayah
Afrika, mengabarkan informasi itu ke Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ngirim lagi surat kepada Al-Wali. Yang namanya gubernur kan nggak boleh langsung ngambil keputusan, kasih tahu presiden dulu dong. Ya dong, Pak Presiden, nah ini ada kemungkinan. Bagaimana? Silahkan. Kan begitu kan? Silahkan datang. Maka ketika Musa bin Nusair ingin mengirim ekspedisi, tidak ada pilihan lain bagi Musa bin Nusair kecuali menunjuk Tariq bin Ziyad. Alasannya karena dua. Satu, ide untuk datang ke wilayah Spanyol itu adalah idenya Tariq bin Ziyad. Jadi kalau misalkan ditanya, bagaimana Islam bisa sampai ke Andalusia? Jangan lupa, itu adalah ide yang muncul dari Tariq bin Ziyad setelah dia didatangi oleh Julian. Oke ya? Yang kedua, di antara pasukannya Musa bin Nusair, itu panglima yang paling hebat, itu adalah Tariq bin Ziyad. Inilah yang membantu Musa bin Nusair bisa kemudian meletakkan kekuasaan Islam di wilayah Afrika Utara. Kita tahu bahwa ini menengah sama ke bawah ini kan orang-orang lain semua nih. Iya kan? Yang kulit hitam itu. Artinya kan tetap aja tuh kabilah-kabilah yang bisa jadi ancaman itu. Kenapa harus dikuasai ini? Satu, ini dataran yang berdekatan dengan perairan. Untuk menuju ke wilayah lain. Kedua, ini yang paling dominan secara peradaban. Karena yang di bawah ini masih terbelakang. Bukan terbelakang karena mereka itu nggak punya orang-orang hebat. Tetapi perperangan sesama mereka, keributan sesama. Kalau orang Afrika dulu seperti itu. Padahal orang Afrika itu pernah punya peradaban loh. Mereka itu orang-orang yang nggak bisa dianggap biasa. Lampu Masjid Nabawi itu yang di Madinah itu pernah menjadi nyala terang benderang itu karena salah seorang raja dari Afrika yang Muslim. Dan itu diangkut pakai keledai dari Afrika ke Madinah. Coba bayangkan. Bahkan nanti cari ya beritanya. Ada seorang raja di Afrika yang pernah menjadi raja paling kaya di dunia. Dan itu Muslim. Dan itu Muslim. Jadi Afrika itu nggak bisa dianggap rendah. Walaupun hari ini kita melihat mereka dijajah begini begitu. Enggak, orang Afrika itu punya peradaban juga. Tetapi saat itu karena memang timbul banyak masalah internal, yang paling dominan itu yang ada di atas, di utaranya. Ini yang kemudian. Dan ini yang paling penting bagi kaum muslimin wilayah utara karena ini berdekatan dengan wilayah lain. Ini harus diamankan karena ini yang berhubungan ke Damaskus, di sayap kirinya. Kalau ini aman perairan, kalau di sini kan sudah aman karena memang tentara kerajaan pusat kan. Tapi kalau di sini siapa yang ngamanin? Kalau nggak dibikin provinsi baru, kalau musuh masuk lewat sini bagaimana? Maka pengamanan dari sini dilakukan. Singkat kata, Tariq bin Ziyad berangkat. Lebih kurang itu sekitar 7.000 pasukan. Naik perahu yang disiapkan oleh. Kenapa naik perahu Yulia? Apakah orang Islam nggak punya kapal sendiri? Enggak. Bukan itu. Orang Islam tuh punya kapal. Tapi kenapa pakai kapalnya dari orang-orang yang sebenarnya bukan Muslim? Jawabannya satu. Ketika kapal ini melintas, orang sebelah sini bisa melihat. Kalau naik kapal kaum muslimin, orang akan bertanya, bukan kapal kita itu. Siapa itu? Tapi kalau naiknya kapal orang ini kan sama aja seperti naik kapal orang-orang fisik. Jadi orang-orang sebelah sini, paling itu ada beberapa delegasi dari sebelah sana mau ke sini. Orang tetap ngebala kambing gitu kan. Nggak ribut. Sehingga ketika sampainya Tariq bin Ziyad ke sini, itu tidak, ya bisa dikatakan tidak jadi masalah. Tapi permasalahan muncul kemudian. Kenapa? Karena dari sini dia harus menuju ke daerah Toledo. Ini harus jalan kaki ke Toledo. Tujuannya apa? Kalau Toledo ini dikuasai, maka Spanyol runtuh. Spanyol secara keseluruhan, bukan hanya di sini saja, ini seluruhnya akan berada dalam wilayah kaum. Bukan hanya itu saja, Portugal pun akan ikut. Karena dulu kan nggak ada pembagian dulu. Makanya coba lihat, Portugal tuh bahasanya mirip nggak dengan Spanyol? Iya kan? Mirip kan? Portugis itu bahasanya Spanyol kan? Kenapa? Karena memang sebenarnya mereka
dari rumpun yang sama. Nah, kalau ini jatuh, seluruh Spanyol dan juga Portugal ini berada dalam wilayah kaum muslimin. Di sini ada cerita menarik ketika Khalid bin Walid lagi, Tariq bin Ziyad itu nyampai ke wilayah Spanyol. Ada yang mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad itu membakar kapal-kapalnya, lalu menyampaikan kepada kaum muslimin, ada satu kalimat yang sangat terkenal itu fa'inal mafar, kemana kalian akan pergi saat ini. Dalam bahasa sederhana, di depan kalian itu ada musuh, tapi di belakang kalian ada laut, dan orang tahu ini nggak bisa berenang, ini airnya sangat ekstrim. Walaupun ini dari sini kita berdiri bisa ngeliat, ini nggak akan bisa dijadikan tempat berenang, ini bukan kolam renang, tenggelam ini. Jadi ada dua pilihan, kamu maju ke depan atau kamu balik ke belakang. Kamu maju ke depan, kamu kemungkinan mati ketemu dengan orang-orang penguasa dari Spanyol. Tapi kalau kamu balik ke belakang, kamu mati di bawah arus air. Pilihan ada dua, mati di tangan musuh atau mati di telan lautan. Pilihannya cuma dua. Cerita ini diceritakan oleh banyak para ulama seperti Al-Idrisi dalam Tuhfatul Anfus itu juga menceritakan kisah itu, terkait dengan pembakaran kapal. Tapi peneliti kaum modern, peneliti hari ini, baik di Eropa maupun di Arab sendiri, di kalangan kaum muslimin, itu meragukan cerita itu. Ini yang perlu saya ceritakan kalau kalian pernah mendengar. Kenapa? Ada sebuah kisah saat itu, ketika melihat medan, oh ini perjalanan kita nggak sedikit ini, mungkin di sini ada berapa kali kita harus perang nih, untuk nyampe ke Toledo. Maka Tariq bin Ziyad mengirim utusan kembali ke Afrika Utara, meminta bantuan Musa bin Nusair tambahan pasukan. Musa bin Nusair mengirimkan 5.000 pasukan tambahan, sehingga total menjadi berapa? 12.000. Logika sederhana, kalau dibakar, bagaimana utusannya balik? Utusannya bisa balik ke Afrika bagaimana? Kan nggak mungkin berenang. Kalau ada yang mengatakan bahwa, oh dibakarnya nanti setelah utusan, itu tidak dikirim begitu sampai langsung dikirim, enggak. Sedangkan cerita pembakaran itu langsung dibakar setelah mereka berada di daratan. Itu yang kenapa kemudian di antara peneliti modern mengatakan mereka meragukan cerita ini. Bisa dipahami ya? Ini kritik sejarah. Boleh dong adanya kritik sejarah. Maksud saya menyampaikan ini, jangan heran nanti ketika kalian mendengar versi yang saya ceritakan di awal, tapi di sisi yang lain kalian juga mendengar kritiknya. Jadi nggak bingung. Dari mana muncul kritik itu? Yang kedua, kritik itu juga didasarkan atas cerita tentang pembakaran kapal ini. Itu bukan hanya terjadi pada masa Tariq bin Ziyad. Ada banyak cerita tentang hal ini. Baik di kalangan sejarah Islam maupun di kalangan non-muslim. Yang ketika sampainya sebuah pasukan di suatu tempat, itu kapalnya dibakar. Sehingga mereka menilai ada semacam penulisan sejarah yang salah dalam hal ini. Karena meniru untuk memperlihatkan betapa gagahnya kaum muslimin, mungkin begitu. Ini kritikan ya, kritikan. Terlepas dari itu, mereka tidak menerima cerita ini. Cerita pembakaran kapal. Bagi mereka ini nggak masuk akal. Data yang ditulis di dalam dokumen-dokumen itu masih bisa dipertanyakan kebenarannya. Karena ada satu missing link bagi mereka yang kemudian, tapi bagi kaum muslimin, itu di banyak tempat, itu kita diceritakan. Saya termasuk orang yang dari kecil dengar cerita tentang Tariq bin Ziyad. Bahkan di saat saya kelas 1 pesantren, saya sudah hafal Fa'inal Mafar itu. Jadi kami itu dikasih semangat di pesantren itu. Fa'inal Mafar itu cerita Tariq bin Ziyad. Ini kalian sekarang berada di pesantren. Makannya tahu tempe. Mau kemana kalian? Mau jadi orang alim atau balik ke rumah? Nggak jadi manusia apa-apa. Fa'inal Mafar. Itu cerita Tariq bin Ziyad itu kayak bayangin kita lagi perang di pondok pesantren, belajar ilmu. Walaupun kita perangnya pakai pena, Tariq bin Ziyad pakai pedang. Tapi cerita itu yang kemudian menggambarkan kepada kita tentang bagaimana heroistiknya seorang Tariq bin Ziyad yang sebenarnya juga harus kita contoh. Bukan hanya dalam medan perang, tapi termasuk ketika menuntut ilmu. Digambarkan seperti itu. Terkait dengan Tariq bin Ziyad. Terlepas dari itu, kita tidak perlu berdebat terlalu panjang. Apakah kemudian kapal ini benar dibakar ataukah tidak? Karena bukan itu inti masalahnya. Kan ceritanya bukan itu. Ceritanya adalah menguasai wilayah Spanyol, kan itu yang jadi inti. Kenapa kita terlalu berlama-lama di tempat pembakaran
kapal. Kapal dibakar atau tidak di kapal itu bukan inti. Kan gitu kan? Singkat kata, berangkatlah Tariq bin Ziyad. Saya tidak mengerti betul karena ini ada semacam perbedaan cara menjelaskan apakah itu langsung ke tengah ataukah tidak. Karena dalam beberapa teks disebutkan bahwa Tariq bin Ziyad itu pergi ke Toledo dulu, nanti baru Cordoba. Cordoba itu di bawah sini. Ini Cordoba nih. Ini Toledo. Artinya kan harusnya kalau dia datang dari tengah kan melewati Cordoba. Kenapa dia ke Toledo terus balik lagi ke Cordoba? Nggak masuk akal kan? Kemungkinan itu muter. Kemungkinan muter nih begini. Atau begini. Hanya Allah yang tahu. Tidak terlalu jelas sejarahnya bagaimana. Walaupun ada beberapa nama yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, tapi nama-nama itu sulit. Saya sudah coba cari di mana tempat itu. Ini nama disebutkan, ini nama-nama Arabnya. Yang hari ini kalau kita buka peta udah nggak ada tuh nama-nama tempatnya. Bahkan peta yang dulu pun kadang-kadang ada nama tempat yang disebutkan, itu nggak ada di peta-peta yang dulu. Sehingga kita susah cari ini tempatnya di mana ini? Apakah di sini, di sini, di sini, di tengah, di timur, apa di barat? Hanya Allah yang tahu. Tapi intinya mereka melakukan perjalanan. Ada pertempuran kecil yang dilalui oleh Tariq bin Ziyad yang belum terlalu besar. Intinya, Frederick mendengar ada pergerakan dari kaum muslimin menuju wilayah selatan. Dia pun kemudian mempersiapkan pasukan jumlahnya 100.000 orang. Kaum muslimin berapa? 12.000. Berarti lebih kurang berapa tuh? 10% ya? Lebih kurang 10%. 12% dari jumlah pasukan Roderick. Datang Roderick dengan pasukan, dia pimpin langsung. Bertemu di sebuah lembah, namanya dalam bahasa Arab disebut dengan Wadi Lakkah. Wadi Lakkah. Orang Arab nyebutnya begitu. Saya tidak tahu bahasa orang-orang Visigok masa itu disebut tempat apa itu. Sehingga saya, kayaknya mungkin daerah sekitar sini. Hanya Allah yang tahu. Atau di sekitar sini. Di Wadi Lakkah ini. Bertemulah dua pasukan 100.000 dengan 12.000. Mereka bertempur selama 8 hari. 3 hari pertama, kaum muslimin tidak pernah menurunkan pedangnya. Artinya 3 hari pertama, itu peperangan nggak pernah berhenti siang malam. Saya membayangkan itu pertempuran 3 hari, kapan makannya, kapan minumnya, belum lagi sakit perutnya, gimana itu ceritanya? Gimana ceritanya? 3 hari 3 malam, itu nggak berhenti perangan. Nggak malam, nggak siang, gua langsung ngayoin pedang terus, bunuh orang atau dibunuh. Tidak jelas berapa kerugian dari orang-orang Roderick, yang pasti jumlahnya sangat banyak. Beberapa sumber menyebutkan kaum muslimin itu meninggal 3.000 orang. Dari 12.000. 3.000 meninggal dalam peperangan itu. Roderick mati dalam peperangan itu. Mati. Ada yang menyebutkan mati karena ditebas di dalam peperangan. Ada yang menyebutkan dia lari ke laut. Dia lari dengan beberapa orang ke laut ketika dia sudah kalah perang. Dikejar oleh kaum muslimin, dia lompat ke laut, akhirnya tenggelam. Maka dia bilangnya jangan berenang. Tapi terlepas dari manakah cerita ini, yang pasti Roderick mati saat itu. Kematian Roderick menyebabkan nama yang nggak lagi diingat di sejarah Eropa sekalipun. Hanya sedikit sekali disebut tentang dia. Kenapa? Karena kerajaan Visigok selesai. Itu terakhir sekali Visigok punya kerajaan. Selesai. Begitu Visigok tidak ada, Spanyol kemudian menjadi kosong. Kosong kekuasaan. Disinilah kemudian kaum muslimin mengisi kekuasaan itu. Bahkan Tariq bin Ziyad dari wilayah Toledo turun ke bawah ke wilayah yang disebut Cordoba, di mana istana Al-Hamra berada nantinya pada masa kerajaan Islam di Andalusia. Lalu nama yang di selatan ini disebut dengan Andalusia. Singkat kata, Musa bin Nusair berangkat ke Andalusia.
Tariq bin Ziyad selama masih berada di sini, dia masih menaklukkan wilayah-wilayah ini. Kan ada kerajaan-kerajaan kecil itu, raja-raja kecil itu, yang dulu memberontak kepada Frederick, sekarang mereka juga ingin berdiri sendiri itu. Akhirnya kemudian menyerang kaum muslimin dan segala macam, itu masih diredam oleh, sehingga pada masa Tariq bin Ziyad di sini, itu wilayah Granada. Granada, Malaga, itu sudah masuk menjadi wilayah Islam. Madrid nggak ada waktu itu. Madrid itu negara wilayah baru. Ketika masuknya Musa bin Nusair itu datang ke sini dengan membawa, kalau saya tidak salah ingat nih, 18.000 pasukan. Tadi di sini sudah ada 12 meninggal 3.000 kan? Dibawa 12.000. Ketika Musa bin Nusair datang ke sini, penaklukan kaum muslimin itu sudah melebar kemana-mana. Sampai kemudian menundukkan Sevilla, Barcelona, itu sudah ada semua menjadi kawasan kaum muslimin. Jadi klub-klub bola sekarang itu, dulu kota-kotanya itu wilayah kaum muslimin semuanya. Kenapa kemudian kaum muslimin mudah untuk stay di Spanyol? Tahu nggak kenapa? Orang Spanyol dalam pemerintahan, di bawah pemerintahan Frederick, mereka nggak pernah menikmati namanya keadilan, kesejahteraan, itu nggak pernah. Mereka diperintah dengan otoriter, miskin. Kalau ada masalah, dibunuh. Begitu kaum muslimin memerintah, mereka baru melihat secercah harapan, ada keadilan. Kalau ada jadi hukum di Islam itu tidak lagi membedakan antara muslim dengan non-muslim. Kalau salah, ya dihukum sebagaimana aturan yang berlaku. Dalam bahasa sederhana, kalau ada muslim membunuh orang kafir tanpa hak, muslimnya akan dihukum. Nah, orang Kristen senang dong. Yang kedua, gereja-gereja, karena Spanyol itu kan wilayah Katolik. Ingat, Kristennya Kristen Katolik. Makanya nanti kenapa ada Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand, ini suami istri nih, yang kemudian menghancurkan Islam Spanyol. Lalu kemudian berdiri kembali kekuasaan atas nama Katolik. Jadi beda dengan Inggris. Inggris itu bukan Katolik. Inggris itu Anglican, Protestan. Bukan Katolik. Sehingga Spanyol itu tunduknya kemana? Ke Vatikan Roma. Jadi ini Spanyol. Kondisi Spanyol itu. Nah, gereja-gerejanya dibiarkan berdiri. Umat-umat Katolik yang ada di Spanyol saat itu, dia bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak diganggu oleh kaum muslimin. Ini kan menyebabkan dulu saja susah. Karena sangat otoriter rajanya. Sekarang gampang, ibadah gampang, kehidupan gampang, hukum jalan. Masyarakat senang. Akibatnya apa? Pemberontakan di sekitarnya itu gak kuat. Karena rajanya sendiri berdiri dengan penguasa yang baru. Satu sisi. Di sisi yang lain, kaum muslimin itu ketika menguasai wilayah Spanyol, itu yang dikalahkan adalah kekuasaan paling besar. Otomatis, kalau Anda mengalahkan kekuasaan paling besar, maka kekuasaan paling besar itu pindah ke Anda. Maka Anda kemudian menjadi penguasa terbesar. Ada satu hal yang menarik terjadi. Apa yang terjadi? Para ulama dan juga ahli sejarah menceritakan terjadinya perseteruan antara Musa bin Nusair dengan Tariq bin Ziyad. Tahu nggak apa? Sejarah tidak terlalu clear dalam masalah ini. Ada yang mengatakan Musa bin Nusair cemburu kepada Tariq bin Ziyad karena orang yang menaklukkan wilayah Andalusia itu bukan dirinya, padahal dia adalah gubernurnya. Tapi siapa yang menaklukkannya? Panglimanya. Ya, raja kan nggak mau dan panglimanya lebih punya nama besar dari dia. Sehingga kemudian Musa bin Nusair menangkap Tariq bin Ziyad dan dipenjara. Ada yang mengatakan bukan itu alasannya. Alasannya adalah Musa bin Nusair itu ingin berangkat ke wilayah Spanyol dan meminta kepada Tariq bin Ziyad untuk diam, nggak melakukan apapun, mempertahankan posisinya sampai dia datang. Tapi Tariq bin Ziyad nggak diam, dia masih tetap ingin menguasai wilayah Spanyol secara keseluruhan. Yang membuat Musa bin Nusair merasa saya nggak punya sahamnya nih kalau begini. Karena dia raja, gubernur kan, gubernur kan kalau di provinsi rajanya kan, maka kemudian Tariq bin Ziyad ditangkap.
Bahkan ada riwayat itu di dalam kitab Ibnu Hakam itu menyebutkan bahwa dicaci maki Tariq bin Ziyad oleh Musa bin Nasr. Ini dua panglima besar. Tapi ini lagi-lagi kita bicara sejarah kita. Para peneliti modern mengatakan cerita itu nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Nggak kuat untuk menunjukkan kalau cuma rasa cemburu dari Musa bin Nusair. Ingat, ketika Tariq bin Ziyad datang ke sini di Damaskus sendiri, di Damaskus, Al-Walid sebagai khalifah terbesar masa itu tahu kok bahwa yang pergi ke sini itu Tariq bin Ziyad, bukan Musa bin Nusair. Jadi kalaupun Musa bin Nusair ingin biar nama saya nih dianggap, memangnya di sini nggak tahu. Pada akhirnya putusan di sini apa di sini? Ini di pusat kan? Jadi kata mereka nggak masuk akal Musa bin Nusair kemudian cemburu kepada Tariq bin Ziyad. Sehingga bagi mereka cerita perdebatan antara dua tokoh ini nggak ada, nggak bisa dibenarkan, nggak bisa diterima dengan logika. Nah, ini kritik sejarah. Ya, ini kalian kalau baca masalah ini kan sudah tahu nih bagaimana cerita, bagaimana kritik ceritanya, sudah tahu bagaimana sejarah, tahu kritik sejarahnya. Sehingga kalau kalian baca dari dua sisi, kalian udah tahu dua-duanya nih. Saya tidak ingin membenarkan mana yang benar atau tidak. Karena begini, perselisihan dalam kepemimpinan kan bisa saja. Contoh hari ini presidennya Prabowo. Bisa nggak Prabowo tiba-tiba nanti setelah dia mengangkat menteri? Menteri ini kan harusnya ketika diangkat, terima kasih dong ke Prabowo. Tapi tiba-tiba nanti dengan Prabowo dia bisa berseteru. Bisa nggak? Bisa saja kan? Apapun, entah karena kebijakan, bukan karena ingin, nggak mungkin kan menteri merebut kekuasaan presiden, tapi mungkin di kebijakannya. Apapun itu, bisa dong terjadi perselisihan. Sangat mungkin. Nah, tapi kalau kemudian menceritakannya dengan rasa cemburu, saya juga menganggap ini nggak masuk akal. Musa bin Nusair ini bukan orang biasa. Ini orang alim ini. Orang soleh ini. Jadi kalau hanya sekedar cemburu kepada Tariq bin Ziyad, kayaknya nggak masuk akal. Clear sampai di sini. Yang paling menarik ceritanya adalah analisa terkait siapa sebenarnya Tariq bin Ziyad. Ini sengaja saya nggak cerita tadi, saya cerita sekarang. Ada 3 pendapat siapa Tariq bin Ziyad. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad itu orang Arab dari Hadramaut yang pergi ke wilayah Afrika Utara. Atau lahirnya di Afrika Utara. Bisa jadi Islam dari kecil karena orang tuanya masuk Islam, orang tuanya sudah Muslim. Tapi ada cerita juga mengatakan bahwa dia dari kabilah yang disebut dengan Amazigh. Kabilah Amazigh. Bahasa Latinnya begini kira-kira. Amazigh. Ini salah satu kabilah yang ada dari bangsa Berber. Jadi dalam poin ini mereka membayangkan bahwa Tariq bin Ziyad atau keluarganya masuk Islam. Karena kan sebelumnya Berber itu non-Muslim. Sehingga disebutkan begini, kemungkinan besar Tariq bin Ziyad itu Muslim di waktu kecil, atau memang Muslimnya nanti ketika dia sudah agak remaja. Kalau pakai logika ini. Yang terakhir ini yang paling saya tidak tahu cara menghubungkannya dengan cerita ini. Tapi sepertinya walaupun ini pendapat ketiga tapi seperti berdiri sendiri. Dia mengatakan bahwa dia itu orang Persia. Berasal dari sebuah daerah di Persia di Iran yang bernama Hamadan. Hamadan ini kalau bahasa kita sekarang disebut Hamedan. Jadi ada kota Hamedan di Iran itu tempat berasalnya Tariq bin Ziyad dalam pendapat ketiga. Sehingga dari sini kemudian ada yang menghubungkan cerita ini dengan kasus Musa bin Nusair, karena Musa bin Nusair ini orang Arab. Sedangkan Tariq bin Ziyad itu orang Berber. Paham ya? Sehingga kemungkinan ini karena namanya kerajaan Islam Bani Umayyah itu dikuasai oleh orang Arab, kenapa namanya kembali ke Berber? Tapi kan menjadi logika nggak sehat juga kalau kita bicara dari kritik tentang perseteruan antara Musa bin Nusair dengan Tariq bin Ziyad. Kenapa? Karena ketika Musa bin Nusair berkuasa di Afrika Utara, banyak orang Berber yang diberikan jabatan, termasuk siapa? Tariq bin Ziyad sendiri kan. Singkat kata, terlepas dari itu, keduanya kemudian dipanggil ke wilayah Damaskus. Siapa yang dipanggil? Gubernurnya Musa bin Nusair, panglimanya Tariq bin Ziyad.
Al-Walid saat itu sedang sakit. Begitu keduanya sampai ke gerbang Damaskus, saudaranya Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik ngirim surat ke keduanya. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Tahu, kata para ini analisa sejarah ya. Kata para sejarah, kenapa Sulaiman memerintahkan keduanya jangan masuk dulu? Karena kalau Al-Walid meninggal, maka kerajaan itu pindah kepada saudaranya Sulaiman. Sulaiman ingin mengklaim bahwa dialah raja Andalusia ini ditaklukkan. Mana dalilnya? Dalilnya kedua orang ini bertemu dengan Sulaiman, bukan dengan Al-Walid. Oh ya. Ingat, kedatangan keduanya ini bukan datang cuma bawa badan. Ada harta rampasan perang. Ini Visigok ini kan kerjaan besar ini. Ya dong, ini kan kerjaan besar nih. Ini pimpin oleh Roderick itu. Ada rampasan perang. Nah, rampasan perang ini kan nggak boleh dimiliki oleh panglima semata. Kan ada khalifah yang paling besar. Harus dibawa pulang ke Damas. Selain diberikan kepada pasukan. Tapi kan ada bagian terbesar yang milik pusat. Betul kan? Harus dibawa ke sini. Nah, kalau itu diterima oleh Al-Walid, sejarah akan mencatat Al-Walid lah khalifah yang membuat Spanyol itu ditaklukkan. Tapi kalau yang terimanya Sulaiman, maka siapa raja yang dicatat? Sulaiman. Paham ya? Tapi bukan berarti Sulaiman ingin menggulingkan kakaknya, enggak. Sulaiman ini sayang sama kakaknya, cuma ingin ngambil kesempatan saja. Ini kakaknya udah sakitnya udah keras sekali. Di sini sejarah berbeda. Ada sejarah yang mengatakan bahwa keduanya menunggu. Ketika Sulaiman nanti jadi raja, baru mereka masuk Damaskus. Tapi ada sejarah yang menyebutkan yang menarik menurut saya. Nanti saya tidak ingin mengatakan manakah sejarah yang paling benar. Karena ini catatannya kan banyak. Tapi ingin saya katakanlah, ada pandangan yang kedua. Bahwa keduanya tidak mau memerintahkan surat Sulaiman. Kenapa? Sulaiman belum jadi raja saat itu. Yang rajanya adalah Al-Walid yang masih berbaring di kasurnya yang dalam kondisi sakit. Mereka tetap masuk. Sehingga mereka bisa bertemu dengan Al-Walid. Clear sampai di sini? Apa begitu Sulaiman nanti jadi raja, keduanya dinonaktifkan dua-duanya. Cerita tentang Tariq bin Ziyad berakhir di situ. Kenapa? Karena Tariq bin Ziyad saat itu setelah kembali ke Damaskus nggak ada cerita lagi. Apakah kembali ke Spanyol? Apakah kembali ke Afrika Utara? Tidak diketahui. Ada yang menyebutkan bahwa Tariq bin Ziyad meninggal di Damaskus pada tahun 120 Hijriah. Jadi 50 ke 120 berarti di umur 70 tahun. Berarti kan tinggalnya lama sekali di Damaskus. Tanpa tercatat sebagai panglima. Kasusnya kalau kita lihat, nih kalau benar nih versi yang kedua ini, kasusnya sama persis seperti Khalid bin Walid. Yang setelah dinonaktifkan oleh Umar bin Khattab, akhirnya kembali ke wilayah Syam. Dua orang hebat, dua panglima besar Islam, itu dia pensiun di wilayah Syam. Satu di kalangan sahabat yang bernama Khalid bin Walid, tokoh kita yang pertama, dan yang kedua Tariq bin Ziyad, tokoh kita yang ketiga malam ini. Di edisi ini. Ini menarik. Cerita sudah tidak ketemu lagi. Tidak ada catatan apapun lagi tentang Tariq bin Ziyad. Makanya Tariq bin Ziyad, ketika kita ngomong sejarah Tariq bin Ziyad, yang diingat cuma Andalusia. Apa pasca Andalusia? Tidak ada catatan. Tidak ada catatan sama sekali. Namanya terkubur. Tapi pada saat Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia, Spanyol secara umum, sejarah tidak lupa menulis namanya dengan tinta emas. Dan sejarah itu masih diceritakan hari ini. Bukan hanya kepada orang-orang dewasa, bahkan di sekolah-sekolah depan anak-anak kecil. Saya mendengar cerita Tariq bin Ziyad pertama sekali pada saat saya berada di bangku madrasah. SD, setingkat SD. Saya sudah dengar nama Tariq bin Ziyad. Meskipun saya belum mendengar nama gubernurnya Musa bin Nusair atau hafal nama Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi saya sudah ingat Tariq bin Ziyad. Artinya, tinta sejarah mencatat nama itu dengan sangat baik sekali. Baik, bagian terakhir. Apa pelajaran yang ingin kita ambil tentang Tariq bin Ziyad? Satu, bahwa jika Anda ingin berkuasa lama, dan kekuasaan Anda ditopang oleh banyak orang, maka satu, berlakulah adil. Berikan kenyamanan kepada orang yang Anda pimpin,
Jangan Anda terlalu meminta tanpa memberi. Jangan menuntut rakyat macam-macam, tapi Anda sendiri tidak pernah mau dituntut oleh rakyat. Jika Anda kemudian marah dengan kritikan rakyat, tapi di saat yang sama Anda tidak memberikan apa yang diminta oleh rakyat, maka kekuasaan Anda tidak lama. Kalaupun lama, maka sejarah akan mencatatnya seperti sejarah mencatat nama Roderick. Satu. Kedua, Islam datang itu bukan untuk menjajah. Karena kedatangan kaum muslimin ke sana itu bukan untuk membunuh orang paling Spanyol. Hanya ingin meruntuhkan kerajaan yang notabene-nya zalim. Ketika kaum muslimin jadi penguasa, itu diberi kebebasan. Yang non-muslim masih bisa hidup mencari rezeki sebagaimana adanya. Gereja-gereja tidak dihancurkan. Maka di dalam Islam, kebebasan kepada orang-orang lain untuk beragama sesuai dengan keyakinannya di dalam pemerintahan Islam itu dijamin. Dan itu dilakukan bukan hanya pada periode Spanyol, sampai dengan periode Al-Fatih nanti ketika menghancurkan Konstantinopel. Ketika Konstantinopel dimasuki oleh Raja Al-Fatih bersama pasukannya, ada orang yang sedang kumpul di gereja katedral terbesar di Konstantinopel. Apa yang dilakukan oleh Al-Fatih? Apakah kemudian mereka disuruh keluar lalu gereja dihancurkan? Tidak. Dia hanya membicara kepada mereka bahwa dia akan menjamin kepada semua orang yang ada di situ untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Pastor, pendeta, silakan seperti biasanya. Dan itu dijamin oleh negara Islam. Kasus Spanyol itu terjadi, kasus Konstantinopel itu terjadi. Itu sebabnya kenapa Islam itu tidak pernah ketika datang ke satu tempat itu membabi buta. Orang kita di Indonesia ini dulu penyembah animisme. Islam itu agama yang datang ke wilayah kita. Tapi coba Anda tanyakan, pasukan mana dari Arab mana yang datang yang menebas kaum pribumi? Sehingga kaum pribumi di Indonesia kemudian menjadi penganut Islam terbanyak. Tapi jika Anda tanya kepada orang-orang Nasrani, semua orang tahu bahwa pendeta datang dengan tentara-tentara Belanda yang datang dengan tentara Portugis. Betul tidak? Dari SD kita belajar goal, glory, gospel. Ya kan? Gospel tidak terlepas dari glory dan goal. Glory karena mereka ingin berkuasa. Goal karena mereka ingin mengambil keuntungan. Harta benda. Gospel ingin membawa agamanya. Orang Arab mana yang datang ke Indonesia dengan melakukan tiga itu? Mereka hanya datang, menyebarkan dakwah, yang terima-terima, yang nggak terima, ya nggak apa-apa. Yang sudah terima mau menikah dengan saya, ayo kita nikah. Tapi ternyata kemudian menyebar dengan luar biasa. Oh, rajanya kemudian nganut Islam. Kenapa? Bagaimana mungkin rajanya nganut Islam kalau rakyatnya ditindas? Gitu. Berbeda dengan kasus Spanyol. Rajanya memang zalim, rakyatnya banyak nggak setuju. Nggak ngikut. Buktinya apa? Raja-raja kecil banyak memberontak. Gitu? Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, konflik antar pejabat itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Gubernur dengan bupati, iya toh? Gubernur dengan menteri, menteri dengan presiden sangat bisa. Tapi pada akhirnya, penyelesaian masalah dikembalikan kepada kemaslahatan orang yang dipimpin, bukan kemaslahatan raja dan orang yang berkonflik. Apakah polemik itu menguntungkan rakyat ataukah tidak? Ketika tidak menguntungkan rakyat, maka harus berhenti pada titik tertentu. Tidak boleh diteruskan. Karena jika pejabat berpolemik terus-menerus, maka yang jadi korban adalah rakyat karena kebijakannya tidak bisa dieksekusi. Betul. Terakhir, yang keempat. Kekuasaan Islam pada masa itu menjadi kekuasaan terbesar di dunia. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan Islam itu sampai perbatasan Cina. Sampai ke perbatasan Cina. Cina saja yang belum dicaplok oleh Islam. Ke bawah itu sampai dengan India. Ada kerajaan Mughal itu terbesar. Masa itu yang mendirikan, nanti salah satu rajanya mendirikan Taj Mahal itu di India. Makanya kenapa Pakistan yang dulunya itu enggak India itu. Pakistan, Bangladesh itu satu itu dulu. Kemudian berpisah. Lalu Pakistan ini Muslim semuanya. Orang India yang masuk
Islam. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin kemudian banyak sekali orang India masuk Islam kalau nggak ada kerajaan Islam? Tapi tidak dengan pedang. Ke wilayah utara, itu sampai ke wilayah Turki hari ini. Ya kan? Sampai menyentuh Rusia. Sampai ke Albania. Albania itu kita tahu itu orang-orang Slavik. Keturunannya sama dengan Rusia. Mereka Albania, muslimnya jauh lebih banyak daripada non-muslim. Coba lihat. Albania itu muslimnya lebih dominan. Ke barat, sampai dengan Afrika. Yang dari Afrika kemudian membuka ruang ke Eropa. Spanyol dan Portugal itu dulu wilayah kaum muslimin. Spanyol itu bahkan disebutkan di dalam kitabnya Futuh Misr wal Maghrib, tentara Tariq bin Ziyad itu sempat bergerak terus-menerus ke atas sampai ke perbatasan Swedia. Jadi nggak berhenti di Spanyol, bergerak terus sampai ke perbatasan Swedia. Dalam bahasa sederhana, luas sekali kekuasaan Islam. Ke bawah, ke selatan, sampai ke Indonesia kan. Bahkan disebut Indonesia masuk Islam itu tahabat ke 1 Hijriah dalam pendapat yang paling kuat. Yang menunjukkan apa? Bahwa kerajaan Islam masa itu sangat besar. Abbasiyah yang kemudian terbangun setelah paskanya Daulah Umayyah itu menguasai hampir setengah bumi. Setengah bumi ini dulu di bawah kekerasan Islam. Pertanyaannya sederhana sekarang. Hanya negara Israel yang segede ini saja kita hari ini kewalahan. Ada masalah nih dalam tubuh kaum muslimin hari ini. Ada masalah besar dalam tubuh kaum muslimin hari ini. Kerjaan yang begitu besar. Abbasiyah itu sampai 4 periode loh, ratusan tahun. Ada yang menyebutkan 500, ada yang menyebutkan 600 tahun. Kekuasaannya di atas muka bumi. Amerika itu hanya sekitar 200 tahun, 2 abad saja, belum nyampe lagi, belum penuh. Belum setengahnya dari kekuasaan kaum muslimin. Belum lagi kemudian adanya Turki Utsmani. Meskipun sudah tidak lagi sebesar Abbasiyah, Turki Utsmani tetap negara terbesar yang berkuasa di muka bumi masa itu. Turki Utsmani itu masih disebut sebagai kekuasaan paling besar di dunia. Meskipun tidak lagi sebesar Abbasiyah. Tapi masih yang terbesar di dunia. Kalaulah bukan kemudian rapuhnya persatuan kaum muslimin di dalam, yang kemudian membuat pertikaian sesama kaum muslimin, bahkan kemudian menyerang negara Islam sendiri. Belum lagi kemudian hasil konspirasi dari eksternal. Mungkin Turki Utsmani tidak akan hancur sebagaimana cerita yang kita baca. Tapi Sultan Abdul Hamid kedua itu di masa akhir masih tegak berdiri untuk membela kaum muslimin. Salah satunya adalah membela Palestina. Di masa beliau sudah lemah, itu masih membela. Itu sebenarnya kan kaum muslimin itu harus seperti itu. Masih seperti itu. Ini menunjukkan satu hal. Saya selalu kemudian teringat perkataan. Ada yang mengatakan ini perkataan Sayyidina Ali. Yang menyebutkan adalah Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, dia akan selalu dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Kenapa hari ini kaum muslimin kalah? Satu, kita lemah persatuannya, kemudian tidak terorganisasi dengan baik. Setiap negara itu cara pandang masing-masing. Termasuk negara-negara Arab. Negara Arab itu tidak bersatu. Setiap ada konferensi Arab, Liga Arab, itu selalu antara negara-negara pemimpin Arab itu saling caci maki. Ribut itu sama mereka. Bayangkan lagi kalau negara Arab sendiri yang sekarang menjadi pusat tempat masalah terjadi, bagaimana kalau digabung seluruh kaum muslimin? Semua negara Islam. Jadi memang agak sulit sekarang. Kita punya masalah yang serius. Kenapa? Karena di semua negara-negara Islam tidak ada yang benar-benar jadi pemimpin untuk umat Islam. Jadi ini PR besar bagi kita. Secara internasional, kaum muslimin tidak punya pemimpin yang bisa mengayomi. Dulu orang berpandangan Erdogan. Tapi susah diterima oleh orang Arab karena Erdogan bukan Arab. Dia Turki. Susah kita terima dari Indonesia.
Kenapa? Kalau kaum Islamis mungkin bisa menerima karena anti Kamal Atatürk, tapi kaum nasionalis itu sangat cinta dengan Kamal Atatürk. Erdogan menghidupkan Turkismani. Selalu ada kepentingan kan? Tapi di saat yang sama dia bagian dari NATO. No action talk only. Karena NATO Amerika itu kan itu kan, sehingga terkenal di Indonesia tuh NATO no action. Bicara kemudian perdamaian, dia merusak perdamaian. Iya kan? Afghanistan, Irak, Libya, itu kan adalah bukti kekejaman Amerika yang menyebabkan negara itu harus kita sebut sebagai negara teroris terbesar di dunia. The biggest terrorist organization itu Amerika. Kita sebutkan begitu. Lepas dari itu, di masa sahabat Rasulullah, kaum muslimin juga terancam. 13 tahun Rasulullah dengan para sahabatnya harus bersabar. Di bawah penindasan orang-orang Quraisy. Bukan kaum musliminnya saat itu tidak bersatu, tapi karena lemah. Tapi ini tidak bisa kita ambil sebagai rujukan. Karena kita sekarang bukan lagi yang lemah. Kita nomor 2 terbanyak di dunia setelah orang-orang Nasrani. Yang kita tahu juga tidak bersatu. Orang Nasrani kan nggak bersatu. Katolik dengan Protestan sampai hari ini masih ribut. Itu masih berseteru. Kaum Islam, kaum muslimin pun ternyata mengikuti hal yang sama. Sehingga pelajaran terakhir yang ingin kita ambil adalah bahwa kalau kita mau mengulang sejarah lama, persatuan kaum muslimin harus dikembalikan. Jangan terlalu kedepankan ormas, kelompok tertentu. Karena pada akhirnya kita duluan jadi muslim daripada anggota ormas tersebut. Maka muslimnya harus lebih di. Maka Anda boleh jadi Muhammadiyah, Anda boleh masuk NU, Anda boleh masuk organisasi kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah. Tapi pada akhirnya saya adalah muslim. Dan muslim yang lain yang berbeda ormas adalah saudara saya. Jadi kalau NU disakiti, orang-orang saudara saya di NU disakiti, saya merasa tersakiti. Karena itu saudara saya. Kalau ada saudara-saudara di Muhammadiyah disakiti, saya juga merasa tersakiti. Kenapa? Karena itu juga saudara-saudara. Harusnya begitu melihat. Perbedaan fikih tidak menjadikan kita harus bermusuhan. Itu pelajaran berharga dari kejayaan Islam di masa lalu. Yang kemudian menjadi penutup hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran penting bisa kita ambil dari cerita Tariq bin Ziyad. Saya kira itu saja malam ini. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan mencari sosok lain lagi. Terus menerus sampai pada periode modern. Kita sekarang sudah sampai pada periode tabi'in. Ya, kita akan cari terus sampai ketemu dengan tokoh-tokoh yang kita bisa cerita, dan yang paling penting adalah mengambil pelajaran dari cerita itu. Kalau hanya cuma mendengar cerita, kita jangan seperti anak kecil yang senang mendengar cerita. Tapi orang dewasa senang mendengar cerita, tapi juga pintar mengambil pelajaran dari cerita. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri hadanallahu